proses develop project charter ini jelas outputnya adalah hanya project charter. Oke. Sekarang kita akan lihat proses selanjutnya. Agak kresek-kresek ya Mas ya. Oke, selanjutnya prosesnya adalah develop project management plan. Oke, kita tahu ya, tadi proses ini adalah untuk meng-create, mendefine, prepare, dan mengkoordinate semua subsidiary plan. Apa itu subsidiary plan? Bisa balik ke presentasi minggu lalu, lihat di halaman terakhir. Jadi jadi project management plan itu adalah integrasi dari semua subsidiary management plan. Human resource plan, communication plan, risk plan, procurement plan, ya semuanya dijadikan satu, diintegrated menjadi satu, bisa dijadikan menjadi induk project management plan. Jadi yang disebut dengan project management plan itu adalah semua dari semua plan-plan digabung menjadi satu. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Makanya disebut uniqueness atau oneness dari semua project management plan. Jadi jangan dibayangkan kalau project management itu adalah multiple plan, tapi satu yang artinya mengintegrasikan semua subsidiary plans. Nah, sekali lagi itu purpose-nya, ada input, tool dan teknik yang akan kita gunakan. Yang pertama, terus sebelum kita itu, ketika dia bilang, dikatakan tadi, to define, prepare, integrated, and coordinated itu, maksudnya adalah series of plan yang kita coordinate into one cohesive whole. Jadi semuanya digabung menjadi satu. Selanjutnya inputnya dari develop management plan ini, inputnya ada 4. Yang tadi pertama kita sudah tahu, ya. Yang pertama tadi adalah output dari proses sebelumnya, project charter. Terus kita akan lihat apa itu output dari planning proses. Oke. Terus yang 2 ini Anda bisa lihat definisinya apa. IEF itu bisa bentuknya bisa jadi misalnya guideline atau aturan pemerintah segala macam. Kalau OPA itu bisa bentuknya dalam company culture, company policy, terus bagaimana proses hiring dan firing segala macam. Jadi Anda bisa lihat di minggu lalu untuk lebih jelasnya. Untuk proses ini, proyek kita tahu tadi proyek charter itu output dari proses sebelumnya. Terus apa itu output proses planning proses? Nah, sekali lagi saya bilang proses ini kan prosesnya iteratif, tidak hanya discrete, artinya hanya sekali jalan. Makanya proses ini dia cycle back. Maksudnya ketika kita melakukan develop proyek ini, pasti kita sudah melakukan human resource plan, kita sudah melakukan cost planning, kita sudah melakukan time planning. Nah, dan akhirnya kita kembali ke proses ini lagi untuk mengintegrate semua planning yang subsidiary planning yang tadi yang sudah kita ciptakan tadi. Makanya di sini output management planning maksudnya integrated to create project management plan, jadi proses-proses yang sebelumnya diintegrated menjadi satu. Terus di sini juga saya highlighted project management plan is not one way cycle, tapi iterative cycle, artinya berputar. Nah, ketika kita melakukan perubahan, maka project management plan juga berubah, ya kan? Jadi saya sudah jelaskan, ketika kita melakukan perform integrated change control, maka outputnya mesti diupdate ke project management plan. Nah, di sini maksudnya adalah iterative cycle. Terus untuk lebih mudahnya, kita tahu di sini proses planning ini kan banyak ya. Kalau Anda lihat halaman 747, maka proses ini banyak sekali. Nah, kita end up dengan multiple plan. Oke, multiple subsidiary plan. Ada communication plan, procurement plan, HR plan, time cost plan, schedule planning, and everything ya. Nah, ketika kita perform ini, maka kita mau have multiple plan di sini. Lalu multiple plan ini kita proses di dalam proses development management plan. Jadi semuanya ini kita integrated, lalu kita end up dengan satu master plan, yaitu project management plan. Nah, inilah yang akan menjadi guidance kita. Kalau Anda lihat dari multiple plan, terus masuk ke proses ini, terus kita keluar dengan management plan. Satu master plan yang jelas.
yang bisa menjadi guidance dari proses itu berjalan sampai proses itu berakhir. Project itu berakhir. Oke, itu dimaksud dengan output from planning process. Terus IEF di sini juga ingin saya sedikit. Apa itu? Tadi kita tahu enterprise environmental factor itu bisa bentuk government atau industri standar. Oke, environment di luar perusahaan yang mengefek project kita itu apa aja. Jadi pertama government industri standar, terus juga project management information system, oke, software apa yang digunakan, terus juga bisa organizational structure and culture, infrastructure dan personal administration. Ini adalah environment di mana project itu berjalan di sekitarnya, surroundingnya ya. Terus OPA itu apa aja? OPA itu bisa dalam bentuk template atau project file dari past project. Misalnya project ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, maka template-template dari project itu bisa kita gunakan. Kita bisa belajar dari project yang lalu apa kegagalan mereka, sehingga kita bisa menghindari kegagalan pada project yang kita jalankan. Terus kita ada namanya work instruction, bisa bentuk dalam standar operating procedure atau segala macam. Nah, ini maka penting sekali dalam project management itu untuk selalu mendokumentasikan kegagalan dan kesuksesan. Tidak hanya kesuksesan, tapi kegagalan itu juga harus didokumentasi sehingga bisa menjadi lesson learned atau pelajaran untuk proyek-proyek berikutnya atau proyek-proyek yang atau juga untuk proyek-proyek di luar institusi kita sebagai learning learn. Jadi penting sekali saya tekankan dokumentasi segala macam apa yang Anda kerjakan, baik itu sukses atau kegagalan atau rintangan, sehingga untuk proses berikutnya akan mudah untuk dihindari. Teknik yang digunakan juga hanya satu, yaitu expert judgment. Oke, kita minta ahlinya menjelaskan bagaimana kita meng-create project management plan. Sekali lagi, kalau Anda punya OPA atau Organization Process Asset, maka tentu akan lebih mudah karena Anda tinggal menggunakan template yang sudah pernah Anda buat. Apa kita bisa menggunakan template dalam bentuk dalam cost-nya atau resource-nya. Kalau kita tahu proses yang sama, proyek yang sama tahun lalu mengeluarkan dana $2 juta, maka kita bisa menggunakan $2 juta sebagai base dalam meng-create project plan. Oke. Lalu berikutnya adalah outputnya, tentu seperti kita harapkan adalah project management plan yang akan menjadi guidance kita dalam melaksanakan project. Itulah outputnya cuma satu. Terus proses berikutnya, outputnya management plan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Tadi sekali lagi, project management plan itu adalah series of plan integrated into cohesive whole. Jadi ada beberapa macam project. Terus ada beberapa yang ingin saya tekankan sehingga tidak terjadi kebingungan nantinya dalam menjawab soal. Pertama itu adalah dalam project management plan itu termasuk adalah proses apa aja yang kita gunakan di dalam melaksanakan project. Jadi seperti saya katakan minggu lalu bahwa di project management body of knowledge banyak sekali proses, ya kan? Ada 42 proses. Kalau Anda lihat di halaman 47 ada 42 proses. Nah, tidak harus 42 proses itu kita gunakan. Kita hanya menggunakan proses yang kira-kira applicable untuk project kita. Oke. Misalnya dari 40 proses itu kita hanya menggunakan misalnya 40 atau 35 proses. Oke, tergantung dari karakteristik dari project yang Anda gunakan. Misalnya untuk non-profit organization nggak perlu kita mempersiapkan misalnya time management karena time nggak krusial misalnya. Atau untuk project yang time sensitive, kita nggak perlu melakukan misalnya communication management karena proses ini hanya dilakukan dalam waktu 2 minggu, ya kan? Jadi digunakan hanya proses-proses tertentu yang Anda gunakan yang kira-kira benefit untuk project Anda. Makanya di project management plan ini kita define proses apa aja yang kita gunakan. Terus kita juga mendefine kita ada yang namanya scope
schedule and cost baseline. Nah, ketiga ini kalau digabungkan menjadi namanya performance cost baseline. Oke, itu juga kita integrated ke dalam project management plan. Terus di salah satu dari project management plan ada namanya requirement management plan.